lagi ngobrol di situ tiba-tiba ada yang kerok-kerok jendela. Oh kayak kuku nyakar kaca gitu. Iya. Nah, keret itu. Ngapain kamu? Kaget kan? Saya lihat kamu di luar. Apaan? Gue baru bangun katanya. Udah, saya tutup sampai situ ceritanya. Karena takut kan. Dan pas mobil kita lewat, dia ngelirik gini kan. Oh ikut ngeliat. Lagi ngobrol juga. Lagi deep talk nih ya, seperti biasa gitu kan. Lagi ngobrol, tiba-tiba lagi ngobrol, nyala kompornya. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Kembali lagi anak Urban bersama saya Roni di malam Jumat yang begitu keramat, karena tentunya di Urban Legend di malam Jumat ini Roni bakal bercerita atau kedatangan salah satu tamu yang dia bakal bercerita tentang permasalahan hal-hal goib di rumahnya, yang notabene dia dari kecil sering banyak gangguan yang dialamin, dan sampai hari ini di rumahnya sendiri pun sering ada gangguan yang begitu luar biasa mengganggu kehidupannya di dalam rumahnya sendiri. Karena notabene beliau ini seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan makanan yang setiap malam anak istrinya juga mengalami sebuah gangguan, dari hal yang kecil sampai hal yang paling besar. Dan malam Jumat kali ini di Urban Legend beliau mau mengungkapkan misteri di rumahnya sendiri, karena Roni baca sedikit sampai ada gangguan. Dari salah satunya ada mainan anaknya yang setiap malam itu sering menyala sendiri. Dari hal seperti itu aja beliau merasa capek, tapi akhirnya beliau tetap pasrah, tetap sabar untuk menghadapi semua permasalahan hal-hal goib yang beliau di rumahnya alamin. Dan untuk malam hari ini kita langsung kenalan saja bersama Kang Gusni. Selamat malam Kang Gusni. Selamat malam Mang Roni. Akhirnya bisa datang ke Urban Legend ya. Alhamdulillah. Jadi kesibukan apa nih sekarang? Kesibukan ya bekerja di kantor sama ada freelance lah. Freelance. Nah, jadi buat anak Urban nih yang penasaran Kang Gusni seperti apa, kalian bisa akses aja di urbanradio1063fm.com. Itu kalian bisa melihat sosok Kang Gusni ini seperti apa gitu. Boleh cerita sedikit Kang Gusni, jadi apa nih yang saya dapat itu dari produser saya, bahwa ceritanya Kang Gusni sering dapat gangguan di rumahnya sendiri ya, sampai ada videonya itu ya. Ada videonya yang didapat, ternyata mainan anak bisa nyala sendiri, padahal Kang Gusni sendiri sudah mematikan tuh ya mainan itu. Salah satunya gimana Kang? Jadi ya awalnya sih dari 2021 semenjak saya pindah rumah ke rumah yang sekarang. Awalnya sih kayak nggak terlalu ambil pusing gitu sama kejadian yang satu kali, dua kali, sampai akhirnya kok makin sini makin sering gitu intensitasnya gitu, dan ditambah sekarang interaksinya makin berasa banget gitu, dan bikin saya semakin skeptis gitu ya. Atas apa yang terjadi waktu. Sebenarnya nggak terlalu percaya amat, tapi udah ngalamin sendiri. Jadi gimana ya gitu, mau akhirnya dituntut ke sana. Dituntut ke sana, dan cuman yang membuat saya bertahan adalah justru keskeptisan itu. Jadi takut ada,
tapi rasa manusiawi lah ya. Betul, manusiawi. Takut ada, cuman rasa takut itulah yang mendorong saya untuk malah jadi semakin ingin tahu. Jadi ini tuh ada apa gitu Ada ya? apa gitu? Oke. Ini tuh ada aktivitas apa sampai bisa kayak gini Iya. gitu? Apakah memang ada energi-energi yang akhirnya bisa membuat sebuah gerakan, Betul. atau memang hal yang disebut supranatural itu ada Betul. gitu? Karena kan kita manusia juga belum tahu banyak hal di dunia gitu ya. Ya. Yang memang yang paling sering dialami sekarang adalah yaitu mungkin si Gerak-gerakan benda gitu. energi tersebut lagi suka sama mainan anak saya yang perempuan yang Oke. kompor-komporan itu Iya. gitu. Nah, itu yang selama berarti dari 2021 4 tahun ya di rumah Iya. itu. Nah, selama 4 tahun itu yang paling nih yang sampai sekarang gak bisa dilupain sama Kang Gusni sendiri apa tuh yang gangguannya? Hampir semuanya sih. Hampir semuanya ya? Iya. Karena dari ketidakpercayaan itu awalnya dan akhirnya harus ngalamin sendiri gitu. Ya, selama ini. Ya gimana bisa lupa? Ya. Salah satunya apa, Kang? Salah satunya yang pertama itu dulu awalnya pas baru pindah banget, ayah saya tiba-tiba jatuh. Ayah saya tiba-tiba jatuh itu habis beberes rumah banget, habis kita pindahan, bebenah rumah. Nah, maghribnya ayah saya tuh keluar ngerokok kali ya, karena masih ngerokok. Ya istirahat lah habis capek beres-beres, bantuin beres-beres, keluar mau ngerokok. Nah, tiba-tiba lagi jalan jatuh. Nggak ada kesandung apa, nggak ada apa-apa di situ. Tiba-tiba jatuh, terkilir, kakinya bengkak lumayan besar lah, lumayan serius gitu cederanya. Dari situ kayak masih mikir, mungkin kurang berhati-hati. Udah hari-hari itu lewat, gangguan-gangguan lainnya kayak masih suara-suara yang kita masih mikir paling tetangga. Ya benar. Kalau enggak tikus biasanya. Tikus gitu kalau di atap gitu kan. Sampai waktu itu pernah yang pertama kali bikin merinding, saya lagi jadi saya sama istri punya kebiasaan deep talk lah. Jadi sehabis aktivitas seharian kita malamnya sempetin ngobrol sebelum tidur gitu. Lagi ngobrol gitu di kamar, jadi ada 2 kamar tidur gitu. Anak-anak tidur di kamar utama yang depan. Nah, kita kalau mau ngobrol biasanya di kamar yang di belakang di dalam. Dulu itu rumah saya masih sepi kaflingnya, jadi belum seramai sekarang. Jadi sebelah rumah saya itu ada tanah kosong. Tanah kosong itu nggak kepake karena nanggung ukurannya. Jadi mau dibikin rumah lagi kekecilan. Betul. Kalaupun misalnya mau dipakai fasilitas apapun juga nanggung gitu karena kecil. Sampai si developernya nawarin siapa tahu mau jadi lahan parkir katanya buat mobil, tapi karena saya belum punya mobil juga gitu, jadi belum ada nih uangnya juga gitu. Pengen ngebeli itu cuman belum ada rezekinya gitu. Lagi ngobrol di kamar belakang, yang sebelah kamar belakang itu adalah persis ke tanah kosong itu. Tanah kosong itu kita lagi ngobrol, jadi ada jendela tapi jendelanya dipaten. Nggak bisa dibuka tutup. Yang penting ada cahaya masuk aja gitu. Lagi ngobrol di situ, tiba-tiba ada yang kerok-kerok jendela. Kayak kuku nyakar kaca gitu. Iya. Nah, keret itu jam berapa ya? 12 apa setengah satuan lah. 1 malam. Iya, jam 1 malam. Itu tuh merinding kan. Di situ mulai merinding, mulai kayak kaget gitu. Tapi masih mikir kucing kali gitu. Masih gitu karena masih nggak mau ke arah sana lah mikirnya gitu. Karena saya sering pulang malam gitu, kasihan juga anak istri ditinggal kan. Jadi nggak mau bikin mereka khawatir juga gitu awalnya. Cek jangan keluar, nggak usah lah gitu. Mending tidur aja deh gitu. Tidur lah. Nah, kita besoknya nggak kita bahas tuh. Jadi anggaplah angin lalu. 2021 tuh. 2021 2022 lah itu udah mulai udah lama tinggal di situ. Dari situ muncul lagi, sering ada suara di atas rumah tuh kayak ada yang lempar batu. Lempar batu. Dan itu tuh nggak siang nggak malam suka ada yang lempar batu, dari mulai yang barang kecil sampai waktu itu pernah siang bolong, siang-siang lah gitu, hal yang mustahil kalau mau serem-sereman siang gitu. Tapi kejadian ada benda jatuh ke atap rumah, suaranya gede banget.
yang kalau dipikir secara logika tuh kalau ada benda jatuh sebesar itu rumah jebol, Pasti atapnya jebol. atapnya jebol gitu. Dan ini nggak ada barangnya, tapi suaranya ada kencang banget. Dan anak-anak nggak denger, cuek aja main gitu. Yang kaget cuma kita orang tuanya, hantu gitu. Dan ya logikanya kalau misalnya ada barang segede itu jatuh, tembus ke dalam gitu. Pasti. Dan ini kok nggak ada apa-apa, dan itu sering. Sering ya. Mm-mm. Oke tuh, anak urban itu baru sekilas cerita dari Kang Gusni yang notabene tadi sudah cerita, jadi banyak sekali gangguan. Dan buat anak urban, buat kamu yang penasaran ceritanya seperti apa, tetap stay tune di 106,3 FM atau bisa melalui website kami di urbanradio1063fm.com. Dan inilah awal kisah dari cerita Kang Gusni. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. Jadi sebetulnya setelah saya ingat kembali gitu ya, dari saya kecil tuh dulu sempat ngalamin, tapi mungkin karena saya skeptis itu jadi lupa-lupa inget gitu. Yeah. Kejadiannya nggak terlalu terekam jadi trauma takut gimana. Yeah. Jadi dulu waktu SD itu kan ngaji maghrib gitu ya. Ya Ngaji biasa maghrib. dari jam 5 biasanya ya. Dari Maghrib dari maghrib terus pulangnya tentatif biasanya. Ya. Tergantung si imam sholat isanya Ya. cepat apa lama. Iya benar, baca suratnya. Ya waktu itu kebetulan pulangnya agak telat nih, agak malam. Jam 9 tuh baru bubar waktu Ya. itu. Nah kebetulan jalan pulang menuju rumah itu lewat-lewat gang sempit gitu dan lumayan gelap lah. Ya. Terus kebetulan lewat Masjid Jami. Ya. Masjid Jami itu ya masjid besar yang bisa Ya. dipakai sholat Ya. Jumat gitu. Dan kondisinya kalau memang udah nggak ada aktivitas di situ, lumayan serem lah. Gitu. Walaupun itu masjid gitu ya, Ya. tempat ibadah. Cuman tetap aja kelewat tuh rasanya gimana gitu ya. Iya benar sih. Ditambah Karena biasa ngelihat banyak orang tiba-tiba sepi, ya, pasti kan adalah rasa-rasa ini. dan gede gitu Iya, masjidnya. Dan di depan masjid kan ada keranda. Iya Gitu, benar ada benar. keranda kan, Suka-suka disimpan di masjid kan, iya keranda-keranda betul. gitu kan. Ada keranda kan di depannya. Jalan tuh udah berusaha ditenang-tenangin waktu Ya. itu sebenarnya. Kamu bisa gitu. Nyampe rumah. Pas kebetulan lewat samping, jadi jalannya emang lewat samping masjid itu. Ya. Nah, Kelihatan tuh. di samping Masih. masjid itu ya tempat wudhu dan toiletnya waktu itu belum ada yang kayak sekarang. Sekarang Ya. udah ada yang proper lah di luar, Ya, ya. lebih bersih gitu. Ya. Nah dulu itu di samping masjid dan tempatnya lumayan gelap lah, lampunya masih lampu kuning gitu kan. Iya benar, yang 5 watt 5 watt gitu ya. ya. Tempat wudhunya tuh di dalamnya nyampur Iya, sama kamar mandi dan Ya. ada sumur Betul. di dalam tempat wudhu itu tuh. Saya lewat waktu itu kondisi pintunya tertutup. Ya. Dan saya dengar ada suara orang ketawa, bapak-bapak ketawa Dalam masjid tuh. di dalam tempat wudhunya. Atau tuduhnya. Mm-mm. Oke. Pas saya lewat ada bapak-bapak ketawa, habis ketawa tuh dia teriak kayak kesakitan, terus dia kayak ngobrol gitu, Oh alah, merinding coy. gitu. Oke. Dan suaranya persis banget kayak suara ayah saya. Karena ayah saya emang suka sholat jamaah di masjid sama, juga iya. gitu. Jadi saya mikirnya, Si bapak kali. babe gitu Iya. gitu kan. Tapi tetap takut. Ya, Jadi benar. ngibrit kan, Iya, akhirnya benar. jalannya makin cepat tuh. Iya, ya. iya, iya. Nyampe rumah, pas saya buka pintu rumah, masuk si ayah lagi nonton TV di situ. Wah, berarti tadi siapa gitu Nah, ya? saya coba make sure dong. Hmm, Gitu. hmm, Be tadi sholat bisa di masjid nggak hmm. berjamaah? Enggak. Dulu. Suaranya mirip banget. Iya. Mau cerita tapi takut gimana Iya, gitu. iya, iya. Ah ya sudahlah Oke. gitu ya. Saya anggap salah dengar kali. Iya. Masih berpikir logis gitu waktu hmm, itu, masih berusaha untuk tidak takut karena besoknya masih harus ngaji lagi masalahnya Betul, nih. Gitu. betul. Cuman si ayah udah curiga Hmm, ada something yang tidak benar nih. Gitu. benar. Akhirnya cerita lah. Ya. Walaupun entah ya dia percaya atau enggak nggak Betul. tahu gitu. Tapi Betul. semenjak dari situ akhirnya setiap habis sholat isya si ayah nungguin di masjid sampai saya lewat. Wah, setelah cerita itu. Setelah cerita itu. Oke, terus. Jadi habis dari situnya akhirnya tiap pulang dijemput lah, bukan Iya. dijemput, ditemenin pulangnya ya. karena si ayah nungguin di masjid tiap. Nungguin saya kali lewat. ya. Mungkin ya karena
ya dia juga khawatir mungkin ya anaknya kenapa-napa gitu. Iya, iya. Habis dari situ lama tuh nggak ada kejadian aneh-aneh lagi, jadi mungkin dulu emang ini kalilah ya Biasalah. masih biasa lah itu Iya. mah salah dengar atau lain sebagainya. Dan saya juga pernah nyoba masuk ke perkumpulan yang kayak gitu-gitu gitu. Yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh Iya, yang iya. katanya bisa macan bla 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 Iya, gitu. iya. Nyoba juga. Iya. Pengen dong dimasukin gitu. Dan nggak bisa Tetap. karena nggak percaya saya Iya, mungkin iya, ya, iya. nggak yakin, jadi berarti emang nggak ada nih Iya, gitu-gitu. Sampai akhirnya mulai mengalami lagi itu jauh banget pas Oke. udah Dewasa berarti. ya udah kuliah. Oh, iya. Udah kuliah dan sambil kerja waktu itu 2013 lah. 2013 tuh ngalamin lagi tuh waktu saya nginep di kosan teman. Nginep di kosan teman, bangun subuh kan. Ya. Bangun subuh, jadi kosannya itu kamar mandinya di luar. Oke. Jadi kamar mandinya di luar yang bisa dipakai barengan gitu. Ya. Pas saya mau subuh keluar, mau wudhu kan, ambil wudhu. Jadi kita tuh kosannya ada rooftopnya gitu. Oke. Lantai Yang buat 3. jemuran biasanya. Ya jemuran dan memang nongkrong anak-anak Ya, di situ. ya, ya. Gitu. Si kamar teman saya kebetulan juga di lantai 3 itu. Jadi pas saya mau wudhu keluar, di sofa itu ada teman saya lagi Di duduk rooftop. di rooftopnya, Oke. di sofanya. Oke. Dan teman saya kebetulan rambutnya panjang, cowok, Oh, oke. rambutnya panjang kayak mawang gitulah. Ya, ya, ya. Nah itu lagi betulin rambutnya. Oh, udah kebayang lagi. Ya, terus. Ya, tapi saya niatnya karena dari belakang. Ya. Jadi saya dia ngebelakangin saya gitu sofa. Saya lewat di belakang dia. Oh dia udah bangun, tapi nggak nyapa saya. Iya, iya, iya. Karena mikirnya udahlah lewat aja wudhu. Tapi dia benerin rambut Iya, aja gitu. betulin rambut gitu. Oke. kayak sibuk betulin rambut. Aduh, terus. Masuk kamar mandi, wudhu, keluar kamar mandi, masih ada tuh, Masih ada stay masih gitu? ada. Dan Oke. dia masih sibuk benerin rambutnya. Iya, yang iya. Mungkin kusut ya, bangun Iya, tidur iya, gitu iya. mungkin. Dan dia pakai baju yang sama dengan yang Persis. saya tahu. Iya, iya, gitu. iya. Karena tidur bareng Iya, sekamar kan. iya. Karena kalau tidur lampunya dimatiin, jadi saya pun nggak tahu dia masih ada di kamar atau enggak pas saya Oke. keluar kamar. Betul. Pas saya balik ke kamar mau sholat subuh, saya nyalain lampu, dia masih tidur. Lah, berarti yang tadi di atas siapa? Saya langsung lihat Wow, ini merinding. Merinding guys. Saya langsung lihat ke lubang kunci kan. Hmm. Pengen tahu tuh makhluk masih ada apa enggak gitu. Kayak gini-gini, dia bangun. Iya. Ngapain kamu? Kaget kan. Saya lihat kamu di luar. Apaan, gue baru bangun katanya. Udah, saya tutup sampai situ ceritanya. Karena takut kan. Waduh. Dan entah kenapa udah ngalamin hal kayak gitu tuh masih Masih skeptis. betul. Gak percaya. Nggak percaya. Saya masih mikirnya mungkin bangun tidur kali. Ya. Saya bangun tidur nih gitu. Visual saya belum sepenuhnya Oke. sadar Ya. gitu. Dari situ udahlah. Saya anggap semoga itu masih beneran bukan hal itu. Iya, benar. Tapi tidak lama dari situ Mm-mm. saya ngelihat hal yang lebih ekstrim lagi Kenapa sebenarnya. tuh? Waktu itu kan saya ngajar jadi guru. Terus abis liburan akhir tahun, stres kan bagi rapot bla bla bla. Liburan yuk kita healing kemana lah. Ini kita mutusin buat berendam di salah satu pemandian air panas gitu di Ciwidey. Jadi Kita ke Ciwidey malam-malam. malam. Oke. Kenapa kita pilih malam? Niatnya pengen dapat air yang baru dikuras tuh. Ya, benar. Jadi masih baru airnya Baru. kan. Kita ngejar yang jam 12 jam 1 lah gitu ke sana. OTW jam 11. OTW jam 11 siap-siap packing, ngambil baju bla bla bla. Nah, nyampe daerah Ciwidey itu jam 12, jam setengah 12, jam 12 lah. Nah, jalan sepi kan? Ya. Jalan sepi, di mobil bertiga nih, ganjil nih hitungannya kan. Lagi asik santai di mobil, tiba-tiba kita hampir tabrakan nih sama mobil dari arah Atas. berlawanan. Iya. Dan dia ngebut pakai jalur kita nih masalahnya. Lawan arah. Ngelawan arah. Karena kita panik, kita minggir dong, banting setir gitu. Minggir dan hampir nabrak tebing juga kita waktu itu. Mobil lewat, kita turun dulu ngecek mobil kan, takutnya kenapa-napa nih mobil. Mobil sekolah juga soalnya. Iya. Cek mobil, mobilnya aman, kita masuk lagi. Masuklah, kita jalan lagi sambil ngebahas si mobil yang barusan loh kan. Kayaknya mobil mabok nih tadi nih gitu kan. Habis party di atas jadi ugal-ugalan.
Sambil jalan gitu tiba-tiba dari kejauhan jalan kosong kan, udah kosong banget jam 12:30 lah gitu. Tahan dulu Kang Gusni. Ini biar anak-anak urban penasaran dengan cerita Kang Gusni seperti apa. Anak urban sekali lagi ini ada cerita dari Kang Gusni buat kamu anak urban yang penasaran seperti apa ceritanya, tetap stay tune di 106,3 FM ataupun bisa melalui website urbanradio1063fm.com. Dan tentunya malam hari ini spesial karena kita ditemani. Jadi buat kamu nih sambil dengerin kita atau sambil nonton di website kita, jangan lupa untuk makan Cikuro ya. Sampai nanti kita bakal ketemu lagi di segmen kedua masih dengan Kang Gusni dengan cerita yang ada di rumahnya. Seperti itu, kita kembali lagi di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual, kembali lagi anak urban di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Masih bareng Kang Gusni dan Cikuro. Karena buat kamu anak urban sambil dengerin kita di malam Jumat ini sambil nonton juga, lebih asiknya kalau misalkan kamu sambil ngemil makanan Cikuro, karena ini salah satu snack yang bisa buat kamu kenyang. Seperti itu. Oke Kang Gusni, segmen kedua ini tadi kita bercerita tentang Kang Gusni mau ke Ciwidey dan mengalami mau tabrakan itu ya. Betul. Oke. Seperti apa? Boleh ceritain. Kayak tadi terpotong hampir tabrakan, terus kita ngecek mobil ya, turun semua ngecek mobil, mobil aman. Kita lanjut jalan, jalanan udah sepi banget tuh, karena emang udah larut malam juga dan tidak ada lampu jalan tentunya. Sana karena emang kiri kanan kayak hutan gitulah ya. Terus kita udah lewat yang daerah oleh-oleh stroberi gitu. Nah udah lewat situ, tiba-tiba dari kejauhan kita lihat ada lampu motor gitu kan. Lampu motor. Oh cahaya gitu ya. Iya, cahaya kecil gitu ya lampu motor. Terus dalam hati, gila nih orang berani. Iya gitu naik motor jam segini di jalan kayak gini kan. Apa dia emang profesinya kayak gitu, ke kebun kah atau apa nggak tahu. Makin deket kok bukan motor. Wow. Jadi saya ngelihat. Jadi sih cahayanya dari kecil ngegedein gitu. Iya karena kita makin deket. Cahayanya diam ternyata. Oh cahayanya diam. Cahayanya diam dan itu ada di sebelah di ruas kanan jalan. Di pinggir jalannya situ. Makin dekat. Ini entah karena saya sering disuguhi visual hantu Indonesia kayak gitu. Betul, atau halusinasi kah? Atau halusinasi. Saya ngeliatnya ada pocong Kang. Pocongnya ada 2. Iya. Sebelah kanan tuh. Dan yang nyala itu wajahnya. Jadi matanya tuh nyala. Jadi kayak di tengah-tengah antar kan, tahu aku Ciwidey itu kan pohon pinus ya? Ya ada pohon pinus. Pohon pinus sebelah kanan kirinya kan ada tebing. Kalau ke arah Ciwidey itu kan sebelah kirinya tebing, udah masuk ke hutan kan. Kalau lagi sambil bayangin sebelah kanannya jurang sama itu ya. Nah, itu posisi pocongnya ada di sebelah kanan. Sebelah kanan berarti pas sebelah jurang. Kanan. Pas jurang. Wow. Sebelah kanan ada di situ, ada 2 dempet-dempetan. Dan pas mobil kita lewat, dia ngelirik ini kan. Oh ikut ngelihat. Merinding coy. Dia ngelihat gitu. Dan di situ kita bertiga nggak ada yang bahas itu. Sama sekali. Kayak pura-pura gak lihat aja. Betul. Gitu. Stay positif. Perjalanan masih jauh. Barangkali dari silauan dari pantulan cahaya bisa kan bisa jadi, berpikirnya seperti itu ya. Lampu mobil kah mantul atau apa gitu. Terus saya posisi di belakang sendiri kan. Tuh orang berdua di depan, kita bertiga. Cengak-cenguk dong. Iya. Karena tiba-tiba ada di belakang kan. nggak ada yang tahu. Soalnya merindingnya parah. Iya. Nge-freeze lah. Kita nge-freeze gitu. Dan untungnya si driver waktu itu nggak hilang konsentrasinya. Karena saya pikir mungkin dia nggak lihat. Oh, berarti tadi pas lihat tuh cuman Kang Gusni doang yang lihat tuh. Ya. Bukan perasaan. Saya mikirnya gitu. Belum confirm ke temen Waktu itu belum. Lanjut. Karena nggak berani dong ngomong hal itu gitu. Takutnya jadi buyar, malah celaka beneran gitu benar, kan. Nyampe ke tempat berendam masih nggak saya bahas tuh. Kita masih enjoy happy aja. Masih happy ya, makan biasa berendam.
lihat jam gitu kan, Hmm. makin lama udah jam 3 subuh nih. Oke. Mau balik jam berapa? Saya Hmm. nanya kan, Hmm. kayak bisa ke si driver tuh. Tapi dia nggak jawab, Oke. kayak mikir gitu. Iya, iya. Akhirnya pertanyaan itu terlontar dari si driver duluan. Oke. Gini, katanya Mana lihat nggak Nah, gitu ya, itu. masih gitu. gitu. Mana lihat sesuatu nggak tadi? Lah, kirain saya doang gitu yang Oke. lihat gitu. Ternyata ya saya coba konfirmasi lagi kan, yang dilihat sama atau enggak nih? Oke. Gitu. Ternyata yang dilihat persis Visualnya sama. visualnya sama kayak Wow. gitu. Visualnya Wow. sama. Tapi masih ada pikiran orang kali. Ya. Tapi kalau dipikir lagi, ngapain? Ya. Orang di jam segitu di situ. Tengah malam di dalam hutan ngapain? Ngapain Gitu. Ya? gitu. Dan kalaupun misalnya orang, properti apa yang dia pakai Ya. supaya bisa menghasilkan efek Iya, kayak benar, gitu benar, gitu. benar. Begal kali gitu. Hmm. Gak mungkin juga sih Iya. kalau dipikir-pikir Iya. gitu. Jadi mau pulang ragu nih kita. Iya, karena pasti ngelewatin jalan Nah. itu lagi kan. Dan di Bener. ruas yang itu Iya, gitu, benar, kita benar. ngelewatnya. Tapi saya nyoba nenangin si drivernya kan. Hmm. Justru kalau masih ada sampai subuh, oh berarti fix buka. Betul. Kan berarti Iya, ada iya. berarti. Properti biasa aja itu. Betul. Makna. Kita coba deh pulang yuk. Menjelang subuh tuh. Kita Maksain. pulang jam 4 lah. Ya, nah, oke. Menjelang subuh kan. Jadi harapannya pas lewat situ udah azan subuh. Ya, gitu. benar, benar, Jadi benar. matahari udah mulai naik Iya, lah iya, gitu. iya. Pulang lah akhirnya dan pas pulang nggak ada. Nggak ada. Benar-benar. Berarti udah fix sih. Ini bukan. Mungkin ya. Mungkin. Saya masih skeptis. Tidak sebenarnya. bisa apa? Tidak bisa mengiyahkan dan Iya. mentidakkan kan? Betul. Dan mau ngebuktiin something pun ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Gimana? Betul. Oke. Lanjut. Nah dari situ itulah sebenarnya 2 kali itu aja sih saya ngelihat dalam bentuk fisik Ya. yang memang tapi makin skeptis gitu makin Oke, sini tuh oke. kayak Penasaran aja. penasaran gitu malah kadang kalau misalnya ada momen-momen camping atau apa dalam hati suka nyari gitu. Kepo aja ya. Iya, Ada dong, nggak sih gitu. tempat Iya, ini gitu? buktiin dong gitu, Iya, pengen iya, lihat. iya, Cuman nggak sesomprol yang Iya. nggak Iya, gitu. iya benar. Karena masih menghargai Iya. budaya setempat Betul. lah bla bla bla. Terus akhirnya dari situ lama lagi tuh tidak mengalami kejadian-kejadian aneh sampai akhirnya gongnya ya dari 2021 itu. Baru Setelah- tuh ya, pindah rumah. Pindah rumah setelah Udah nikah. rumah tangga berarti kan? Udah rumah tangga. Alhamdulillah. Jadi pas pindah rumah di 2021 kondisi istri lagi hamil anak 2 Alamatnya di mana sih, Kang? di Bale Endah warga Mekar. Oke. Kelurahannya di warga Mekar. Ada kafling murah lah waktu itu di situ. Jadi ada tanah sawah besar. Ya. Jadi ada sawahnya dibeli sebagian sama Diuruk lah ya. ya sama developer Hmm. dibeli dijadiin kafling karena masih murah waktu itu di situ. Jadi kita ya udahlah di situ Ya. gitu. Kita bangun rumah sampai rumahnya selesai. Kita melakukan ritual-ritual tradisi yang sering dilakukan orang pada umumnya gitu ya, kayak kita syukuran, Syukuran ya. Karena diazani, rumah baru lah. ya diazanin dulu, udah gitu. Jadi ya udahlah aman gitu. Ya. Cuman ya kejadian pertama yang tadi ayah tiba-tiba jatuh juga nggak kita anggap kesana Ya. arahnya. Tapi makin sini setelah tadi juga sering ada suara lemparan Ya. dan lain sebagainya, makin sini tuh makin menjadi-jadi ketika mulai nyerang ke kondisi fisik gitu. Oke. Kondisi fisik satu-satu mulai sakit. Ya. Dan sakitnya tuh lumayan agak sulit dijelasin juga gitu. Contohnya, Jadi- Kang? Istri saya tuh punya riwayat sakit aritmia jantung. Ya. Jadi aritmia jantung tuh ritme jantungnya tidak beraturan Tidak, gitu. betul. Kayak Tidak gitu. Dan stabil itu lah ya. tuh terakhir kumat itu dia waktu kuliah Hmm. dan hilang setelah diruqyah. Hah, Rukiah? Ya. Oke. Jadi istri saya dulu waktu kuliah sempat diruqyah dan dibekam gitu. Mhm. Dibekam Mhm. dan setelah itu hilang total tuh. Ya, ya. Nggak pernah kambuh lagi. 8 tahun kemudian Hmm. kambuh ketika itu. Oke. Tapi tidak ada sebab misalkan kan misalnya kalau jantung tidak boleh makanan yang berkolesterol. Nggak ada sih kalau dari makanan Oke. yang gitu-gitu. Hmm. Kambuh, Tiba-tiba kambuh aja gitu. ya dibawa Oke. ke rumah sakit sampai si belangkar tuh geter kan. Saking kencangnya tuh jantungnya. Oh, karena ngebeter apa badannya diikut gemeteran gitu ya? Iya, Oke. karena kegoyang sama Iya, si kegoyang detak jantung, iya, jantungnya yang benar-benar. kenceng, belangkarnya tuh goyang gitu. Padahal dia kondisinya tidur. Hah, tidur? Tidur. Gak sadar gitu maksudnya? Kayaknya sih nggak sadar ya. Kayaknya sih nggak sadar.
Wow, terus? Nah, habis dari situ ya dirawat lah, dirawat, kondisi hamil tuh. Oke. Anak pertama? Enggak, anak ketiga waktu itu. Oh, Udah anak mau anak ketiga. ketiga, iya. Oke. Anak kedua udah lahir. Ya. Lagi hamil anak ketiga tuh makin tuh gangguannya tuh. Nah, kayak gitu dirawat lumayan lama, 5 harian lah. Karena dicari penyebabnya sulit gitu. Dari dulu dari rumah sakit manapun nggak pernah ada penyelesaian. Jadi diagnosanya setiap ke dokter diagnosa itu tidak ada. Kemana-mana larinya. Jadi harus coba ke dokter saraf ini. Mungkin ini penyebabnya ada di hormon ini. Oke. Jadi selalu ya akhirnya tuh nggak pernah ketemu gitu penyebabnya apa gitu intinya. Dan hilangnya tuh ya dulu waktu di Rukiah dan di Bekam baru hilang. Ya. Dan kumat lagi tuh pas kemarin itu pas hamil. Udahlah pulang dari rumah sakit berobat jalan, saya mulai kena juga waktu itu. Entah karena sugesti saya kecapean atau apa, sempat waktu itu nggak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi beneran ngebris gitu kan? Badan tuh sakit aja semua. Dan nggak bisa bangun gitu. Mungkin kalau dibilang kayak ketindihan, erup gitu ya. Kayak gitu rasanya. Belum pernah ngalamin Jadi lagi. serba salah. Badan tuh kayak ngantuk banget. Ya. Tapi kalau kita lepasin untuk tidur kayak takut mati aja. Sesek gitu. Ya. Sesek gitu. Badan kalau nggak bisa misalnya digerakin gitu. Gak bisa. Ya. Kecuali kita punya super power entah dari mana untuk langsung digituin. Ya. Mungkin bisa. Ya. Tapi waktu itu saya nggak bisa ngelawan. Ya. Karena mungkin udah keserang berkali-kali juga gitu ya. Terus anak saya mulai juga sakit satu. Ada yang tiba-tiba demam lah pas dicek darah juga tapi aman, nggak apa-apa. Anak yang pertama juga sakit. Pokoknya lagi bertubi-tubi banget lah ujian sakitnya. Sampai akhirnya anak ketiga lahir. Anak ketiga lahir pun ada something. Wow. Entah mungkin ya karena medis atau apa, nggak ngerti. Tapi tiba-tiba ada kista di pelipis kiri. Dan itu saya kepegang pas lagi mandiin. Ada yang benjolan. Ya ada benjolan dan pindah gitu benjolan. Saya periksain USG ada kista gitu. Tiba-tiba saya tuh perasaan sudah sangat menjaga gitu ya kan. Tapi ya mungkin takdirnya harus seperti itu. Akhirnya dilakukan operasi. Operasi dari waktu dia masih umur 2 bulan. Masih bayi kan. Karena kan saya mikirnya ini estetis lah ya, estetik gitu. Jadi mesti semakin cepat diselesaikan makin bagus lah. Dan takutnya kan area ini kan takutnya jadi kemana-mana kan nyebar. Betul. Dan dekat mata lagi. Nah, akhirnya udah selesai operasi, lumayan agak kesel tuh di situ gitu. Karena wah ini udah mulai makin aneh nih gitu. Dan gongnya lagi adalah ketika saya masak nasi, masuk ke cerita yang ini yang bikin saya makin kesel, capek, bingung, takut jelas gitu ya ada. Jadi saya kalau ngantor memang suka bekal nasi, bekal makan dari rumah lah supaya hemat dan lebih terjaga juga gitu makanannya. Nah, karena suka malas beli makanan di luar. Nah, kita lagi nyiapin buat bekal ke kantor, masak nasi tuh, nyuci beras kan. Nyuci beras tuh biasanya ada pasir atau kerikil kecil pun kelihatan gitu sama kita. Saya sudah pastikan sangat bersih, udah diganti air 3-4 kali gitu kan, udah di make sure sangat bersih. Masukin Magicom, saya masak, ditinggal kan ngerjain yang lain, siap-siap. Nasinya mateng. Tahan dulu Kak. Penasaran lagi anak urban? Ini adalah cerita berikutnya dari Kang Gusti yang ini sudah mulai masuk ke segmen ternyata ada gangguan di rumahnya Kang Gusti, dari keluarganya, dari anaknya semuanya. Dan ini yang paling epic yang mungkin anak urban penasaran seperti apa. Jadi tetap stay tune di 106,3 FM Urban Radio Visual masih bareng Kang Gusti dan Cikuro. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual kembali lagi di segmen ketiga masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Anak urban, ini segmen terakhir di mana Kang Gusti bakal bercerita gangguan yang dia alamin akhirnya di rumahnya sendiri. Tapi Roni mau notice sedikit bahwa tentunya Bala Endah ini ada salah satu urban legendnya, dulunya pernah
mau dijadiin waktu zaman Belanda itu pernah mau dijadiin ibu kota Kabupaten Bandung, bahkan kota Bandung. Dan tentunya sekitar tahun 1810 Belanda ini dijadikan pusat pemerintahan. Dan di sana salah satunya katanya urban legendnya ada siluman yang ada di sungai yang tepatnya ada di Citarum. Mungkin itu hanya urban legend, percaya nggak percaya kita kembalikan lagi ke anak urban. Oke Kang Gusni, kebiasaan Kang Gusni kalau misalkan kerja itu pasti bakal nasi. Tuh, dari cuci beras tadi 4 kali dan akhirnya gongnya adalah nasinya itu pasti jadi dong. Pasti Nggak jadi. Gak mungkin jadi mie atau nasi goreng kan. Jadi dimsum gitu Jadi tiba-tiba. sama ya nggak mungkin juga. Nah jadi pas setelah tapi waktu Kang Gusni proses pembuatan nasi ini tidak ada apakah ada reruntuhan atau apa gitu. Itu dia. Hmm. Jadi setelah saya cek pas nasinya matang, Hmm. saya mau masukin ke lunchbox. Ya. Saya udah ngambil 2 centong tuh. Hmm. Itu udah dalam dong gitu kan. 1, 2. Nah, yang kedua itu adalah serpihan besi. Ini segi berapa senti ya ini kayaknya? Oke. Ya seginilah. Ya. Dan bentuknya menyerupai kris. Kang Gusni udah 4 kali Betul. membersihkan gitu. Udah 4 kali bersihin dan Hmm. lagian kalau masak nasi kan sebetulnya saya nggak banyak-banyak gitu. Ya. Paling 3-4 cup. Ya. Dan itu tuh kalaupun misalnya di gitu juga masih cetek lah. Dicentong ya. Masih kelihatan Ya, gitu ya. berasnya. Walaupun ada something yang sebesar Ya, itu, ya. harusnya kesaring pas lagi Oke. nyuci gitu. Dan ini udah mateng, Hmm. tiba-tiba ada di dalam tuh Si besi itu si besi itu. yang kayak keris. Betul. Besinya lumayan gede Hmm. dan saya langsung ngebayang ini kalau kemakan mati sih. Oke. Benar sih. Untungnya- benar sih. Untungnya ketahuan gitu Ya, pas ya, masukin ada di situ. Dan saya langsung panggil istri kan. Ya. Bun, ini apa? Terus sama-sama bingung. Dan yang pertama dilakukan adalah kita ngeliat ke atas. Hmm. Apa nih yang jatuh? Iya, Gitu. takutnya dari atap kan. Oke. Tapi atap mulus nih. Hmm. Nggak ada tembok boncel atau apa, nggak ada. Dan itu kan kondisi Magicom ditutup. Ya, ya. Dan si logam itu adanya di dalam Hmm. nasi gitu, Ya. bukan di permukaan atas. Ya. Cilengak-cilengok tuh pagi-pagi kan. Iya, Pagi-pagi udah dikasih yang kayak gini Iya, gitu. iya, iya. Hanya berangkat kerja dan dengan banyak pikiran soal itu gitu ya. Mhm. Apa saya diguna-guna? Ya. Atau Oh sempat kepikiran. Iya, akhirnya Oke. ke sana gitu karena saya baca soal ya saya kan suka akhirnya nyari tahu lah dari ceramah-ceramah ustadz atau apa ciri-ciri rumah yang sedang diguna-guna Iya, gitu. kena sihir lah ya. Iya, kena sihir. Hmm. Salah satunya itu sering ada bunyi di atap. Hmm. Terus ada pokoknya di rumah tuh gerah aja. Ya. Bawaannya nggak Gerah. betah. Betul, bawaannya nggak betah. Terus yang tadinya sholatnya oke, tiba-tiba jadi malas. Jadi sering cekcok karena hal yang ini Sepele sebenarnya nggak aja perlu gitu. gitu. Iya, Iya. iya. Panas aja kondisinya, Hmm. sering emosi. Iya. Jadi mulai kayaknya iya deh gitu. Hmm. Karena kan kalau sihir mah memang dari zaman Rasul juga ada. Betul. Gitu. Makanya lebih kesana mikirnya Iya. gitu. Apa ada yang guna-guna gitu, Hmm. sampai ada tetangga yang coba ngasih tahu, coba cari siapa tahu ada tanah kubur gitu di dalamnya. Oke. Ada yang nebar tanah kubur mungkin Oke, kata. oke. Sempat kita sisir juga sih Sisir. karena Tapi itu posisi rumahnya berarti kiri kanan ada bangunan. dulu nggak ada. Oh dulu nggak ada. Dulu nggak ada, sebelah kiri aja sih, dan itu pun masih ada space kayak gang kecil Iya. dikit lah. Iya. Kalau sekarang udah dibangun garasi Udah- tuh. Oh, oke. Si tanah kosong yang sempat Oh ada. sebelah kanannya tanah kosong. Ya. Tapi dulu Kang tuh. Husni ya selain bahwa developer itu karena bekas sawah dan sebagainya, tapi nggak sempet cari tahu gitu semenjak banyak dari dulu gitunya enggak. Karena tergiur harga murah itu kan. Oke. Sikat. Terus. Nah, sehabis dari situ masih mikir apakah guna-guna dan lain sebagainya, tapi karena capek juga sih mikirin itu gitu ya. Dengan fokus cari uang ya gitu. Betul. Nambah-nambah beban pikiran, udah Iya. fokus lagi gitu. Lama tuh dari Iya. situ ada agak berjarak lah, nggak ada kejadian. Terus kerja sampai malam kan di kantor. Oke. Waktu itu pernah maghrib istri tiba-tiba nelpon, video call malah. Video call nyuruh cepet-cepet pulang. Wah, apa nih gitu, kaget kan, biasanya nggak sampai kayak gini. Takutnya Ternyata, ada kejadian sama anak-anak. Iya. Maksudnya dalam tanda kutip sakit kah Iya, atau betul, apa gitu. heeh. Terus Terus dia video call, diarahin ke lampu muter-muter sendiri kan.
Iya. Lah Lu nggak bohlam kerekam nih, ya? bohlam nih. Gak kerekam ya? Enggak, karena itu video call. Oh, video call. Heeh. Muter-muter. Muter mati, nyala. Wow. Mati, nyala. Langsung pulang. Wow. Nah, dari situ ya mulailah makin sering gitu kayak malam-malam tuh dulu sebetulnya sebelum mainan kompor yang sekarang, dulu anak saya suka diecast kan. Oke. Beli diecast dan diecast itu juga bisa berbunyi kalau ditekan Iya ada suaranya. atau pintunya dibuka. Oke. Nah, Betul itu kayak mainan Dan anak saya benar. ngebuka pintunya kan lumayan effort ya. Kak? Iya, Karena ya. si engselnya tuh seret Betul, gitu kan. betul. Itu bunyi Tanpa ada apapun. tanpa diapa-apain karena kondisinya selalu kita udah pada tidur, Oke. lampu ruang tengah udah dimatiin. Pernah bunyi juga tuh mainan mobil. Awalnya itu yang sekarang makin seringnya mungkin dia lagi senang ke mainan kompor itu. Ya, sering mainin. Sering mainin kompor itu terus dan yang bikin makin apa ya? Geleng-geleng adalah Nggak masuk akal gitu. gak masuk akal. Itu tuh kalau dimainin siang-siang kan baterainya habis, Jadi nggak nyala aja gitu. nggak nyala. Tapi anehnya kalau tengah malam dia nyala sendiri. Nyala. Lama lagi nyala. Tapi sempat maksudnya dari setiap pas kejadian itu kalau nggak pernah kebukti nggak Kang Husni pas datang ke sana contoh kemainan yang anak-anak itu dimatiin nih misalkan mati nih pas balik lagi nyala lagi. Pernah di videoin. Wow. Jadi karena lagi ngobrol juga, Lagi lagi deep talk nih Ya, deep seperti talk, ya. biasa gitu kan, lagi ngobrol tiba-tiba lagi ngobrol tak, nyala tuh kompornya. Nyala, lampunya nyala, ada bunyi-bunyi ya, efek-efek menggoreng gitu kan. Kita toyol-toyolan tuh, matiin sana. Oh. Kamu aja deh. Ya udah, saya matiin kan. Hmm. Saya matiin, puter ke atas tuh. Truk, mati. Balik tuh pasti Balik ke kamar kan. Ngobrol lagi nih kita, ngobrol-ngobrol. Nyala lagi nih si kompor. Nyala lagi dan ketika istri saya ngecek, tuh situasinya udah gitu lagi. Udah ke kiri lagi tuh. Iya. Situasinya. Terus dia nanya, "Kamu matiin enggak?" Udah digituin. Tetap aja Jadi muter lagi itunya. Situasi kompornya. mau masak cikuro kali ya? Mungkin ya. Barangkali gitu. Karena malam-malam ngobrol gitu Ngobrol kan main enaknya sama sampai cikuro enak betul. kali ya. Terus dimasak di kompor itu gitu ya. Bener, diangetin dulu gitu Iya, ya. bener. Tapi Kang Usi sempat ini gak sih? Sempat nanya-nanya gitu. Pernah sih, pernah disarankan untuk nanya-nanya. Cuman saya males sih orangnya Iya benar. karena kan persyaratannya ternyata ribet gitu. Aduh. Coba sediakan bambu kuning. Gimana tuh saya dapat bambu kuning Bener, gitu kan? bener. Apa saya harus ke hutan dulu gitu? Iya. Terus pas saya nanya ke dukunnya, bambu kuning dapat di mana, Mas? Banyak lah, kan? Kalau zong Iya sih. mana Iya. gitu? Emang ternyata beli jenglot juga ada. Iya kan? ada ya. Semar mesem Iya banyak iya. ternyata. Jadi makanya ya udah Ya deh sudahlah, gitu ya. dinikmatin saja. Dinikmatin saja gitu. Kan ya semalam juga kejadian lagi tuh ada gitu kemarin. Malam tadi. Tadi malam. Wow. Botol. Tiba-tiba Botol. ya botol vitamin gitu pindah Mhm. sendiri lah. Mhm. Berpindah tempat. Jadi lagi tidur, kita udah tidur. Kita Mhm. kebangun karena ada suara botol Jatuh. atau beling gitu ya, Oke, dijatuhin oke, ke lantai oke. gitu. Celik. Ah. Bangun kan, kirain botolnya jatuh atau apa. Ternyata tidak. Tapi kayak digituin aja tuh. Tapi kan posisinya itu di atas ya. Kalau rak tuh pasti di atas kan. Iya betul.
nggak mungkin tiba-tiba ada di bawah Enggak. kasur kan? Anak-anak udah tidur nih. Secara logika gitu ya. Iya. Dan kalaupun dibawa dulu dari atas kan pasti kedengeran kan? Yep. Ini tiba-tiba ada di bawah. Tiba-tiba ada di kolong kasur. Tapi sempet ini nggak Kang Husni? Mungkin ya. Apakah Kang Husni dulunya ada yang ikut kah atau seperti apa gitu? Sempet ada perasaan ke situ nggak sih? Kalau perasaan sih enggak ya, tapi Ya. banyak yang mengaku bisa lihat kamu tuh ada yang ngikutin. Tapi nggak tahu kejadiannya kapan tuh nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Oke. pokoknya ada yang ngikutin lah ke kamu tuh perempuan. Sampai sekarang masih ada yang gangguin gitu Di rumah Terus sempat nyerah nggak sih? Dalam arti nyerah tuh ya kita kan kalau kata agama kita tuh manusia yang paling sempurna di Betul. antara makhluk-makhluk yang lain. Tapi kan kalau misalkan seperti itu terus kan capek ya. capek. Tapi sempat kepikiran ya udahlah pindah rumah aja gitu. Sempet. Mau menyerah saja gitu. Lebih ke karena capek kita coba pindah deh cari rumah gitu kan. Tapi ternyata kan tidak semudah itu ya. Iya. Pindah rumah tuh butuh waktu, tenaga. Kedukun aja butuh syarat kan. Nah, syarat Apalagi bambu kita pun. pindah rumah kan. Nah, pindah rumah kan beli rumah nggak bisa di Shopee kan. Iya Misalnya. bener nggak bisa di marketplace. Nggak bisa di ya? marketplace. Oke. Mahal lagi rumah zaman Mahal sekarang lagi. gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Jadi dinikmatin saja. Dinikmatin saja. Pesan-pesan buat anak urban nih. Segmen terakhir kalau misalkan ada yang rumahnya seperti Kang Husni. Selama tidak mengganggu secara langsung ke kesehatan, karir dan lain sebagainya, jalani aja, Nikmatin aja ya. nikmatin. Betul tuh anak urban. Jadi itulah cerita yang kita tidak bisa tidak bisa secara akal dan pikiran secara logika lah ya. Itu kayak tidak akan terjadi. Kalaupun ada kejadian seperti itu kan biasanya kita langsung lah nih ini pasti ada ini secara logikanya dulu kan. Tapi kalau misalkan mendengarkan Roni pribadi dengerin Kang Gusti cerita kayaknya tuh agak mustahil ya. Dari botol 4 kali tuh di cross check kan pasti. Di cross check nasinya tiba-tiba di dalamnya ada semacam keris yang kita juga nggak tahu tuh masuknya lewat mana kan. Betul. Kalau misalkan di karung beras ya paling pasir-pasirnya doang. Terus kalau misalkan pas Kang Gusni masukin berasnya pasti kan ketahuan besi Iya. itu kan. Itu satu. Pasti. Terus keduanya kayak mainan anak kecil yang sudah dimatikan, malahan kalau siang hari tadi Kang Gusni cerita itu malahan nggak nyala. Baterainya malahan habis ya. Gitu tiba-tiba malam harinya bisa nyala. Yang terakhir botol yang disimpan di rak anak urban. Itu bisa langsung Mas di bawah kolong kasur. Secara logika kalaupun kita sebagai manusia ngambil barang itu pasti ada suara. Seperti itu ya Kang Gusni. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih Kang Gusni mau bercerita akhirnya. Karena Kang Gusni ini anak urban. Tadi ngobrol sedikit di luar, dia tuh orang introvert. Tapi luar biasa. Malam hari ini di malam Jumat dia mau bercerita dan mau berbagi ceritanya ke anak urban. Jadi tentunya anak urban buat kamu yang punya cerita seperti Kang Gusni yang dialamin sendiri, kamu boleh langsung aja kirim DM di Instagram kita di Urban Radio 1063 FM. Dan buat kamu juga yang merasa ketinggalan cerita-cerita Urban Legend yang kemarin, kalian boleh akses di YouTube kita di @cerita.urban atau juga bisa menyaksikan secara live di Urban Radio 1063fm.com. Yang tentunya anak urban, kalau kamu dengerin Urban Legend setiap malam Jumat, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi Cikuro karena ini snack buat kamu yang bisa bikin kamu kenyang. Karena Cikuro ini di Kota Bandung sudah tersedia berbagai cabang. Salah satunya ada di Mall TSM, ada di Sumarekon, dan ada di PPJ. Yang terbarunya itu nanti ada di Kota Baru Parahyangan. Jadi jangan lupa untuk mengkonsumsi Cikuro. Karena setelah Urban Legend ini tutup, saya Roni dan Kang Gusni bakal menikmati Cikuro. Betul Kang? Betul. Betul sekali. Jadi ini adalah snack pilihan anak urban. Jadi kalau kamu sebagai anak urban, kalau tidak mengkonsumsi Cikuro, jangan mengaku sebagai anak urban. Oke anak urban, sekali lagi terima kasih yang telah
stay tune di 106,3 FM. Dan sekali lagi Roni, mohon maaf kalau misalkan ada ucapan atau cerita-cerita yang bikin kamu tidak nyaman. Dan Roni sekali lagi terima kasih buat produser saya tercinta Sabil, terima kasih buat teman scriptwriter ada Gita, dan yang di luar ada Farel. Dan sekali lagi malam hari ini kita ditonton langsung oleh teman-teman Cikoro. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Cikoro yang mau nobar bareng dan mendengarkan bareng di Urban Radio di Jalan Anyar nomor 52. Anak Urban, sampai ketemu di malam Jumat minggu depan dengan cerita-cerita yang begitu misterius. Jadi tetap stay tune di 106,3 FM Urban Radio, dan Roni bakal kembali lagi di malam Jumat masih di Urban Legend. Semua tempat punya cerita. Selamat malam. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita.